Soalnya aku Sopo? kuliah di Indonesia kakak tugas. Terus yang di Matkul statistika, tugasnya nambah terus. oh aku terus gitu. Memang kan ngerti? Ngerti. Sambung aku malah terus. Lapor apa bagi-bagi? Oh iya, berapa pada ikut pemilu pilih apa? Pilih Anies bos, jelas Anies loh. Bahasa Inggris api, lulusan luar negeri, kenalan luar oke. Oh, ya bukannya Ganjar kan merakyat. Maksudnya pembangunannya akeh. Contohnya naik daerah Sayung, jalan ini dibangun, ditinggi. Loh, tapi kan dampak tinggian jalan itu kan dari Mas Bray kan tenggelam malahan. Ya, tapi kan dampak baiknya kan mencegah banjir dari jalan Pantura. Kita iso ngijolin berdana neng warga ben iso rumah ning daerah Rio. Iya, nek warga wong setuju. Nek ora setuju piye? Ya kan iso dirembuk lewat apa kepala desane piye carane. Cahno kok milih Ganjar lho, kok Ganjar wae lho, gak mau pilih Cahno. Contohnya kayak Piala Dunia wi gagal perlu Ganjar. Ya, tapi kan ada alasannya mergo di dalam politik kuwi emang negara kuwi kok oleh teko Indonesia mergo masalah politik. Ya gak iso lah politik kok disambut politik karo olahraga. Pak Jokowi wae lho setuju nek Piala Dunia diadakan di Indonesia. Nah, contohnya kayak pembangunan stadion dan lain-lain pula. Nah, wis ngentekne tribunal, nek misalnya gak sido Piala Dunia di Indonesia ya, itu sia-sia berarti pembangunan tribunal rupiah. Ya ora ngono lah, tapi kan iki ribut-ribut bahas masalah apa? iki lho nih pemilu 2024. Jupri iki ngeyel nek Anies ki bakal menang. Yo wis, kabeh ono kerjane masing-masing. Delok wae kok bakale sing menang sapa yo gede delok wae wis. Kok usah ribut. Pemilu 2024 akan menjadi momentum penting bagi bangsa kita dalam menentukan arah dan kepemimpinan negara. Dalam menghadapi pemilu ini, salah satu tema yang menjadi perhatian utama adalah keberagaman. Keberagaman merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang perlu dihargai dan diapresiasi dalam konteks demokrasi. Keberagaman Indonesia tercermin dalam berbagai aspek, baik dari segi etnis, agama, budaya, maupun latar belakang sosial ekonomi. Pemilu adalah saat di mana semua elemen masyarakat dengan segala perbedaan dan keberagamannya bersatu untuk menemukan pemimpin dan arah pembangunan negara. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghadapi pemilu ini dengan semangat inklusif, menghormati perbedaan, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga negara. Dalam konteks keberagaman, pemilu 2024 menjadi ajang untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan merupakan sumber kekuatan yang dapat memperkaya demokrasi. Dalam pemilu, setiap suara memiliki nilai yang sama dan setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan pilihannya sesuai dengan keyakinan dan kepentingannya. Selain itu, pemilu 2024 juga harus dihadapi dengan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Semua pihak harus menghindari retorika yang menghasil permusuhan dan memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan identitas. Alih-alih, kita harus mendorong dialog yang konstruktif, menyediakan ruang bagi semua pihak untuk berbicara, dan mempromosikan pengertian antara berbagai kelompok masyarakat. Partisipasi aktif dari seluruh warga negara juga penting dalam menghadapi pemilu 2024. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menentukan masa depan negara. Melalui pemahaman yang mendalam tentang program kandidat, pemilih dapat membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Partisipasi yang tinggi dari seluruh segmen masyarakat akan menghasilkan pemilu yang lebih demokratis dan mewakili kepentingan semua pihak. Dalam menghadapi pemilu 2024, penting bagi kita untuk mengingat nilai-nilai keberagaman dan menerapkannya dalam praktik demokrasi. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, harmonis, dan inklusif dapat tercapai melalui penghargaan terhadap perbedaan dan kerjasama dalam menghadapi tantangan bersama. Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa keragaman bukanlah kerentanan,
melainkan kekuatan yang dapat mendorong kemajuan dan kemakmuran bangsa. Dengan sikap inklusif, menghargai perbedaan, dan partisipasi aktif, kita dapat menjalani pemilu dengan penuh semangat kebangsaan dan menghasilkan pemimpin yang berkomitmen untuk mewujudkan persatuan dan keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Untuk menghadapi pemilu 2024 dengan tema keberagaman, beberapa langkah dapat diambil agar pemilu berjalan dengan damai, aman, dan sentosa. Yang pertama adalah kampanye yang inklusif. Para kandidat dan partai politik harus menjalankan kampanye yang menghormati dan memperkuat keberagaman. Pesan-pesan kampanye harus mendorong persatuan, menghargai perbedaan, dan menekankan pentingnya kerjasama dalam membangun bangsa. Kedua adalah edukasi pemilih. Pendidikan pemilih yang komprehensif dan adalah menjadi prioritas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih, serta program-program yang diusung masing-masing kandidat ini akan menginginkan pemilih untuk membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan informasi yang akurat. Yang ketiga adalah pembentukan dialog antar kelompok. Dalam menghadapi pemilu, penting untuk mempromosikan dialog antar kelompok yang berbeda, diskusi forum, dan pertemuan yang melibatkan berbagai kelompok. Masyarakat dapat menjadi wadah untuk saling memahami, menghargai, dan mencari kesepakatan dalam kerangka keberagaman. Lalu yang keempat ada pengawasan pemilu yang adil. Masyarakat perlu terlibat dalam pengawasan pemilu untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses pemilihan. Pemantauan yang transparan dan independen akan membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pemilu. Dalam kesimpulannya, menghadapi pemilu 2024 dengan tema keberagaman membutuhkan keselarasan kolektif akan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun persatuan. Dengan kampanye yang inklusif, pendidikan pemilih yang baik, dialog antar kelompok, serta pengawasan pemilu yang adil, dan pendidikan politik yang inklusif, kita dapat memastikan bahwa pemilu ini menjadi sarana untuk memperkuat keberagaman dan membangun bangsa yang lebih baik. Karena negara kita adalah negara Pancasila yang penuh suku, ras, dan agama, maka diperlukan keberagaman dan keselarasan antara pemilih dengan pemilih lain tanpa memaksakan kehendak satu orang saja.